Saya kira waktu pemakzulan presiden itu tidak ada kata terlambat. Jadi kapanpun bisa dilakukan, pun ketika mau pemilu bisa saja dilakukan. Presiden Jokowi ini pengkhianatan terhadap negaranya sudah terlalu banyak. Korupsi. Tidak hanya korupsi, mementingkan oligarki itu pengkhianatan terhadap negara. Terus mesti apa yang dilakukan oleh rakyat yang sekarang ini sedang bergelora untuk melakukan pemakzulan seperti itu? Kalau menduduki DPR, apa rakyat bersama-sama kemudian menuju ke sana, atau seperti apa bila memang bisa terjadi? Ya, saya kira waktu pemakzulan presiden itu tidak ada kata terlambat. Jadi kapanpun bisa dilakukan, pun ketika mau pemilu bisa saja dilakukan. Jadi argumennya bukan sudah terlambat atau tidak, tapi seberapa kuat argumen untuk menyatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Kan itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba minggu depan DPR-nya sadar, gitu ya, balik kanan, lalu ada proses angket, lalu kemudian menyatakan pendapat, lalu kemudian memutuskan Jokowi melanggar konstitusi, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu dibawa lagi ke sidang paripurna dan seterusnya, itu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Bisa 1 bulan itu seorang buat undang-undang aja semalam bisa. Jadi sebetulnya tergantung political will dan goodwill dari parlemen, dari DPR. Jadi masih ada ruang kemungkinan untuk terjadinya proses pemberhentian presiden. Pembahasan lebih kenal pemakzulan. Yang kedua, tentu kita bertanya, argumennya apa bahwa presiden itu layak dimajukan? Kan rujukannya di Undang-Undang 45 di pasal 7A itu sangat clear. Presiden bisa diberhentikan jika satu melakukan pengkhianatan terhadap negara. Presiden Jokowi ini pengkhianatan terhadap negaranya sudah terlalu banyak. Korupsi. Tidak hanya korupsi, mementingkan oligarki itu pengkhianatan terhadap negara. Karena tujuan pembangunan itu adalah mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan oligarki. Undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional dan mementingkan oligarki. Jadi tidak mensejahterakan rakyat.
Jadi sesungguhnya kita tahu bahwa undang-undang Omnibus Law kan usulan dari presiden, lalu dibawa ke DPR. Jadilah undang-undang. Jadi dari awal itu sudah ada motif bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah untuk mensejahterakan oligarki kan, atau merugikan rakyat banyak. Itu sebetulnya motifnya kelihatan, itu sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Kemudian bisa juga dilihat bahwa pengkhianatan pada negara itu mengabaikan prinsip-prinsip politik bebas aktif yang ada di dalam konstitusi kita, menyangkut upaya perdamaian dunia di sana. Kiblatnya sekarang ini kemana? Terlalu kemana pemerintah ini? Kan menunjukkan tidak bebas aktif. Jadi ada pengkhianatan di situ. Bisa dicek berapa kali presiden telepon ke Tiongkok dalam waktu 1 bulan dibanding telepon ke Eropa atau ke Amerika. Intensitas komunikasi dengan Tiongkok, menurut saya, menurut pendapat saya, itu menunjukkan satu proses politik bebas aktif yang tidak dijalankan. Ketika tidak menjalankan politik bebas aktif, itu sama dengan pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianatan itu ada di dalam desain merancang perubahan undang-undang, termasuk undang-undang Omnibus Law, termasuk revisi undang-undang KPK, bahwa tugas memberantas korupsi itu adalah tugas penting yang dilakukan oleh KPK, maka KPK harus independen. Tapi dirubah nih oleh pemerintahan ini untuk membuat KPK tidak independen, kan? Artinya dibawa kekuasaan eksekutif. Itu juga pengkhianatan sebetulnya. Kan kita tinggal menafsirkan apa itu pengkhianatan. Kan itu. Apalagi misalnya presiden juga telah mengabaikan perintah lembaga negara, bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk membuat atau merevisi undang-undang. Tapi yang dilakukan Presiden tidak merevisi, tidak memperbaiki undang-undang, padahal diberi waktu 2 tahun. Tapi yang dilakukan adalah membuat perpu. Yang isi perpunya juga bermasalah. Itu juga bagian dari pengkhianatan. Jadi banyak tuh pengkhianatan. Belum lagi soal ideologi Pancasila. Itu bisa dicari, temukan bahwa sesungguhnya banyak pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila. Ekonomi kita tidak Pancasilais, kan? Kira-kira begitu. Banyak. Penegakan hukum bermasalah. Tadi Profesor Denny Indrayana menyebut banyak obstruction of justice. Banyak upaya untuk menghalang-halangi terwujudnya keadilan di banyak proses hukum di Indonesia. Dan ternyata jejaring mafianya sampai ke oligarki dan terkait juga dengan kekuasaan. Ini kan persoalan. Itu bagian juga pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Karena kita kan negara hukum. Di dalam konstitusi disebut sebagai Indonesia negara hukum. Rechtsstaat bukan Marktstaat, kan. Jadi kalau menggeser pemerintahan ini dari Rechtsstaat menjadi Marktstaat, itu artinya juga pengkhianatan pada negara. Itu satu, ya kan? Banyak tuh kalau diuraikan tuh mana pengkhianatan. Yang kedua, korupsi. Di situ ada di pasal 7 ada disebut korupsi dan penyuapan. Ya, memberikan apa yang disebut dengan gratifikasi, itu bagian dari pelanggaran. Apakah gratifikasi itu dalam bentuk saham? Apakah gratifikasi itu dalam bentuk jabatan? Itu bagian dari korupsi dan penyuapan dalam terminologi undang-undang korupsi. Apalagi kemudian ada macam-macam yang di situ juga ada pencucian uang, tindak uang dan seterusnya. Itu bagian dari pelanggaran dan itu melibatkan di
misalnya yang saya lakukan kayak dugaan kuatnya. Jadi artinya korupsi-kolusi nepotisme juga adalah argumen kedua untuk bisa membawa presiden dimazulkan atau diberhentikan. Yang lainnya bisa saja misalnya apakah perbuatan tercela berbohong itu bukan perbuatan tercela, itu kan tafsir. Sementara banyak kebohongan publik yang dihadirkan oleh pemerintahan misalnya. Itu perbuatan tercela. Meskipun tafsir undang-undangnya disebut perbuatan tercela itu adalah judi, narkoba, itu perzinahan. Nah, kalau membiarkan narkoba menjadi bagian dari praktek hukum, ada mafia, pembiaran dari pemerintah terhadap kejahatan narkoba. Apakah itu tidak disebut sebagai perbuatan tercela? Kan itu. Pembiaran judi online yang jejaringnya terkait dengan aparat penegak hukum misalnya. Apa itu juga bukan perbuatan tercela? Jadi sebetulnya banyak hal yang kita bisa cari atau kita melihat dengan mata yang sangat terbuka bahwa catatan-catatan pelanggaran konstitusional pemerintah ini begitu banyak. Nah, persoalannya tinggal apakah DPR mau melakukan itu kan? Nah, saya mau mengingatkan begini. Kalau setiap presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak pernah dievaluasi oleh DPR dalam sejarah demokrasi. Jadi berbahaya. Ini pernyataannya Hasto, saya kritik. Kan Hasto bilang begini, Sekjen PDIP. Tidak bisa menjatuhkan presiden karena di tengah jalan, di masa tengah jalan ini, karena presiden di rakyat. Kan alasannya salah itu, bahaya itu. Karena alasan untuk memberhentikan presiden itu, tidak memberhentikan presiden itu bukan karena dipilih oleh rakyat, tapi karena dia menjalankan konstitusi. Kalau kemudian presiden tidak menjalankan konstitusi, maka dia layak diberhentikan. Kan itu logikanya. Bukan dikembalikan karena dia dipilih oleh rakyat, tidak bisa diberhentikan. Jadi logikanya salah dan itu berbahaya. Karena begini, kalau nanti setiap pemerintahan itu dijadikan sebagai alasan, maka presiden mau ngapain aja nggak bakal dijatuhkan. Korupsi bebas, ya kan, bohong bebas, melindungi narkoba bebas, melindungi judi online bebas, apalagi mengkhianati negara dengan menjual negara bebas. Lalu orang mau memberhentikan presiden, bilang saya dibilang oleh rakyat, jangan berhentikan saya. Anda akan benar-benar itu kan logika yang negara demokrasi itu punya konstitusi. Maka konstitusi harus dijalankan. Jadi saya kira argumen Hasto ingatkan itu salah. Jadi seperti itulah sebagai sekjen partai besar gitu. Bicaranya saya kira keliru, perlu dikoreksi. Jadi terlalu banyak argumen untuk menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi itu layak dimakzulkan. Persoalannya tadi Prof. Kusni Umar mengingatkan pemakzulan yang melalui mekanisme parlemen itu kan tergantung DPR. Nah, DPR-nya lebih dari 80% adalah dari kekuasaan. Maka sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Dia hanya bisa menjadi mungkin ketika ada tekanan publik. Yang tadi disebut oleh Prof. Kusni sebagai sosial unrest, ya, semacam sosial. Tapi lebih sebagai suatu sosial movement, satu gerakan ingin menyelamatkan republik ini. Jadi kalau dengan cara-cara kekuasaan yang semacam ini dibiarkan, menurut saya ini pelajaran buruk bagi masa depan negara. Nanti akan berulang ini. Pemerintahan berikutnya akan semena-mena, nggak apa-apa, nggak diperhatikan. Kan bahaya kalau begitu. Rakyat. Itu memunculkan situasi absolutisme kekuasaan, otoritarisme, dan jadi menurut saya sangat berbahaya kalau ada bulan semacam itu. Nah, bagaimana cara untuk agar kemudian terjadi pemakzulan? Sebetulnya kan
nggak usah takut dengan adanya pemakzulan itu. Maksud saya biasa gitu. Dalam negara demokrasi dan di Indonesia sudah pengalaman. Soekarno pernah jatuh, Soeharto pernah jatuh, Gus Dur pernah jatuh. Nah itu biasa. Kalau presiden salah, dia manusia biasa kok. Kalau salahnya parah, ya dihukum. Hukumnya apa? Diberhentikan. Kalau enggak, mundur kan begitu. Lempar mampu menjalankan pemerintahan dan merusak jalannya negara, maka dia mundur. Tinggal dua tawarannya, diberhentikan atau mundur. Para dimundurkan paksa ya itu. Apa mau begitu? Ya saya kira tergantung rakyat kan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi pemerintahan yang buruk dan yang membahayakan konstitusi. Menurut saya kita semua harus speak up untuk bicara apa adanya bahwa pemerintahan ini mewarisi banyak persoalan yang sangat serius, bisa membuat negara ini tenggelam dalam kemunduran yang luar biasa. Nah, karena persoalan luar biasa, cara menghentikannya dengan cara luar biasa. Harus dimakzulkan melalui mekanisme konstitusional atau melalui mekanisme tekanan kekuatan rakyat untuk meminta kepada DPR yang bersangkutan mundur. Ini kan ya, saran saintifik ya, karena secara teori politik begitu dan secara konstitusi juga ada. Jadi di dalam konstitusi ada sarananya untuk memberhentikan presiden. Yang nggak ada itu memperpanjang periode. Kan nggak ada di konstitusi. Nah, jadi yang sangat melanggar UUD 45 itu menteri-menterinya istana itu, menteri-menteri kesayangannya Jokowi yang bicara perpanjangan periode terus, gitu kan. Parahnya presiden juga membiarkan. Sedikit agak galak, tapi lama-lama membiarkan gitu. Jadi kita bicara pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45. Yang tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 adalah mereka yang meminta perpanjangan periode. Saya kira itu ya, saya kira begini, soal mahasiswa itu sudah bagus karena mereka di tengah dijuluki sebagai generasi rebahan, mereka bergerak sangat masif. Itu tahun 2019 dengan tagar reformasi di korupsi. Ratusan ribu mahasiswa demonstrasi di mana-mana, bahkan ada beberapa mahasiswa yang ditembak mati pada waktu demo menolak revisi Undang-Undang KPK. Itu sesuatu yang di luar dugaan bahwa mahasiswa ternyata bisa bergerak ratusan ribu mahasiswa di berbagai kota. Kemudian setelah itu COVID. COVID itu ada jarak antara senior dengan yang baru masuk. Sehingga tidak ada transfer of value di situ. Tidak ada transfer of knowledge dalam soal gerakan. Tetapi mereka masih concern dengan keinginan perubahan. Itu ditunjukkan dengan apa? Pada saat Omnibus Law, mahasiswa juga bergerak. Demonstrasi besar-besaran ya, dengan buruh. Tapi DPR ini nggak mau dengar. Akhirnya kan terbukti bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Jadi mahasiswa ini sebetulnya sudah bergerak luar biasa untuk melawan praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi itu. Termasuk seluruh media sosial mahasiswa hari ini. Silakan dicek. Ketua-ketua BEM, BMSI, BEM macam-macam itu sudah punya kesimpulan yang sama bahwa Jokowi telah mengkhianati negara. Silakan cek. Itu pernyataan resmi BEM loh. Bahwa pemerintah telah mengkhianati negara. Jadi problemnya sebetulnya semua orang yang kritis itu jangan diam gitu. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan juga lemahkan mahasiswa karena mahasiswa juga energi luar biasa. Dan itu tidak mudah untuk bisa bergerak bersama. Jadi saya kira ruang yang memungkinkan terjadinya sebuah gerakan sangat penting. Waktunya masih ada. Ya. Saya kira itu. Ya.